Salam, selamat pagi semua. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan bersama-sama dengan setiap pribadimu pada saat ini, di rumahmu, di hostel, dimanapun engkau berada pada saat ini. Ada kuasa Tuhan, ada hadiran Tuhan bersama-sama dengan setiap pribadi kita. Saya mengajak kita engkau bangun dari tempat dudukmu pada saat ini. Saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kita memuji nama Tuhan hari ini. Kita deklarasikan ada kesembuhan, ada pemulihan di rumahmu. Mulai hari ini kita katakan mengalir kasih Tuhan, kasih surga daripada Allah beserta denganmu pada saat ini. Dalam apapun badai yang kita alami, kasih Tuhan mengatasi badai, kasih Tuhan menyembuhkan kita, kasih Tuhan memulihkan kita. Mari kita bersyukur dan berkata kepada Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Bersama dengan keluarga saya pada saat ini, bersama teman-teman dimanapun di rumahmu pada saat ini, kau seorang diri, engkau tengah belajar pada saat ini, ada kasih Tuhan di sana. Mari kita deklarasikan di depan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus saya deklarasikan ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan mengalir di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu pada saat ini. Di rumah kami Bapa di sorga, Roh-Mu hadir, kuasa-Mu hadir. Oh, Engkau menyembuhkan pada saat ini, Engkau memulihkan kami. Kami bersyukur Engkau memimpin kami, Engkau membawa kami daripada satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Ada cabaran yang kami lalui, tapi kami berandal kepada kekuatan-Mu. Kami berandal kepada Roh-Mu Bapa di sorga. Dan hari ini kami mengangkat pujian syukur kami, memuji-muji nama-Mu. Saya isiharkan dalam nama Yesus, semua yang sakit, semua yang mengalami kelemahan tubuh oleh kuasa darah Yesus, saya istiharkan pada saat ini engkau pegang di bahagian yang sakit. Ada kuasa Tuhan mengalir di dalam hidupmu pada saat ini, karena ada roh Tuhan, ada urapan Tuhan mengalir daripada hidupmu pada saat ini, menyembuhkan semua bahagian-bahagian yang sakit, semua tulang-tulang yang letih lesu disembuhkan dalam nama Yesus. Semua tekanan hidup disembuhkan dalam nama Yesus. Kami deklarasikan hari ini kuasa darah Yesus menyembuhkan setiap pribadi kami. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Engkau yang berdaulat dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dalam apapun yang kami lakukan hari ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berkuasa. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Hari ini keluarga kami adalah gereja-Mu. Kami berdoa, kami menyembah nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengangkat syukur kami, pujian kami kepada-Mu pada hari ini, dan belajar firman-Mu Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Mari kita menyembah nama Tuhan. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi Tuhan, sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. terima kasih Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Haleluya. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya Lord. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengampunanmu Tuhan di hidupku. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah. Firman-Mu ku percaya, ku
Yesus pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Amin. Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Haleluya. Sungguh dalam kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu, Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. dalam hadir-Mu, Dalam hadir-Mu, Yesus pimpinlah benar Tuhan, dengan Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Lord, terima kasih Tuhan. diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Rela Tuhan, Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut, Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan.
Raja mulia, berkuasa, Kaulah Tuhan. Sekali lagi Raja mulia, Raja mulia, berkuasa, Kaulah Tuhan. haleluya. Engkau Raja mulia, berkuasa dan bertata. Terima kasih Tuhan, kami isytiharkan Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, mengalir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Mari terus menyembah nama Engkaulah Tuhan, Oh yes, Engkaulah Raja, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami, kekuatan penolong di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah nama Dia dimanapun engkau berada saat ini. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, terima kasih. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib. Kami menyembah nama-Mu. Haleluya, kasih-Mu terpuji, Oh yes, God, yes, God. kasih-Mu terpuji. Terima kasih pada hari ini Bapa di sorga, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Oh kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, kasih-Mu menyembuhkan kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, pada hari ini mengalirlah kasih di setiap pribadi kami, rumah kami hari ini. Dimanapun engkau berada, engkau terimalah kasih Tuhan, engkau terimalah kuasa Tuhan. Pada hari ini Bapa di sorga, biar kami hidup kembali melihat kepada mukjizat kasih-Mu, melihat kembali kepada pengaruh kasih-Mu yang mengubah hidup kami, yang membawa kami kepada perubahan yang dahsyat sebagai anak-Mu yang dikasihi. Kasih-Mu, engkau mati di kayu salib, engkau berkorban demi kami. Di saat kami tidak layak, engkau melayakkan kami. Di saat kami tidak ada apa-apa, engkau berkata kepada kami bahwa kasih-Mu membangunkan kami, membangkitkan hidup kami kembali. Oh terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu engkau urapi pada hari ini, dan setiap pribadi kami di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Nah pada hari ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya akan membawa kita menggulung message di dalam Nehemia, yaitu dalam Nehemia ada siri 14 pada hari ini. Dan saya membawa kita saudara melihat kesimpulannya pada hari ini. Sepanjang sekitar 3 bulan kita belajar tajuk ini saudara. Ada satu hal yang Tuhan membawa saya melihat, kenapa Tuhan membenarkan kisah Nehemia ini ditulis saudara. Dan saya melihat dengan luar biasa, ada satu perkataan yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini kita akan melihat tajuk ini saudara, bahwa Tuhan mau memanggil Anda dengan saya di dalam kasih-Nya yang dahsyat, kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang mengubahkan, kasih-Nya yang menyembuhkan kita. Dimanapun kehidupan kita, apapun latar belakang kehidupan kita pada hari ini saudara, hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kasih-Nya yang dahsyat saudara, Dia membawa Nehemia, orang biasa seperti Anda dengan saya, kembali ke Yerusalem dan Yehuda saudara.
untuk membina tembok Israel pada masa itu. Karena ada satu hal, dia digerakkan oleh kasih. Pada hari ini saya tidak membicarakan tentang engkau menerima kasih Tuhan. Tetapi pada hari ini saudara, saya membawa kita belajar daripada kisah Nehemia. Bagaimana Nehemia mengalirkan kasih Tuhan daripada dirinya saudara, untuk melakukan perubahan. Kita sudah menjadi orang Kristen 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Malah kita lahir daripada generasi Kristen. Mungkin sudah masuk ke generasi yang keempat, yang kelima. Pada hari ini saudara, pernahkah engkau mengalirkan kasih Tuhan daripada kehidupanmu? Pada hari ini kita belajar saudara, kasih yang Tuhan letakkan dalam dirimu pada hari ini saudara, itu dicemburui oleh Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini saudara, Tuhan tidak mau, Tuhan mau Anda mengalirkannya. Nah pada hari ini saudara, Nehemia kalau kita melihat terjemahan di dalam bahasa Ibrani-nya saudara, bermaksud dihibur oleh Tuhan. Karena nama Nehemia itu bermaksud Tuhan itu sendiri saudara, yang penuh dengan kasih yang tidak berkesudahan, yaitu kasih yang mengalir. Nah sepanjang 13 bab Nehemia kita belajar saudara, itu membicarakan daripada satu bab ke satu bab saudara, kita melihat kasih Tuhan mengalir kepada kehidupan orang Israel saudara. Pada hari ini kasih yang sama mengalir di dalam setiap pribadi kita. Nah kita baca di dalam Nehemia yang pertama saudara, 2-3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, yaitu Nehemia, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta alam. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini unconditional love, kasih yang tidak berkesudahan, ataupun kasih tanpa syarat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita memerlukan kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan saudara. Apalagi di dalam badai pada hari ini saudara, dalam malapetaka, dalam cabaran yang kita hidupi pada saat ini saudara. Banyak tekanan, mungkin pada saat ini kita mengalami kegagalan, frustrasi dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, yang membawa tekanan-tekanan yang berat dalam emosi, dalam pikiran jiwa kita saudara. Bukan itu saja, pada waktu-waktu yang berat ini kita mengalami kematian di dalam keluarga kita. Berita sedih yang menghantui kehidupan kita saudara, dan kehilangan pekerjaan. Banyak kehilangan terjadi dalam kehidupan pada hari ini saudara. Seumpamanya pada hari ini dunia ini sudah gagal, hidup kita sudah gagal, keluarga kita sudah gagal saudara. Pada waktu ini Anda dengan saya memerlukan satu hal yang saya katakan pada hari ini, kasih yang tidak berkesudahan. Semua badai ini mengingatkan kita saudara, bahwa ada satu yang tidak pernah gagal, ada satu yang tidak pernah mati, ada satu yang tidak pernah dihancurkan, dibinasakan, yaitu tentang kasih tanpa syarat daripada Tuhan. Dan itu yang diberitakan di dalam Nehemia saudara. Dari bab 1, 2 sampai ke bab yang ke-13 menceritakan bagaimana Nehemia itu lambang kasih Tuhan saudara. Dia mau memastikan bahwa rumah Tuhan, bangsa Israel, dan janji Tuhan itu digenapi pada waktunya. Pada hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar ada 3 hal yang saya renungkan sepanjang belajar tajuk ini saudara. Yang pertama, kasih yang menggerakkan belas kasihan. Yang kedua, kasih yang membakar semangat yang baru. Yang ketiga, kasih yang mengatasi kuasa maut. 13 bab Nehemia ini menceritakan, sesimpulkan hari ini saudara, kasih Tuhan ini yang menggerakkan belas kasihan yang dahsyat daripada kehidupan Nehemia. Daripada awal sampai kepada akhir hidupnya, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah putus asa, dia terus melakukan yang terbaik, membangun rumah Tuhan. Karena ada semangat yang membara menyertai kehidupan dia. Tantangan banyak dari Sanballat, daripada Tobia. Pada akhir bab 13 kita belajar Tobia sudah masuk ke dalam rumah Tuhan, tapi Nehemia masuk saudara, mengeluarkan Tobia daripada rumah Tuhan.
Karena dia mencintai rumah Tuhan. Yesus berkata, cintaku atas rumah ini menghanguskan aku. Dan yang ketiga saudara, kasih ini mengatasi semua kesukaran malapetaka yang terjadi pada masa itu. Nah, kita lihat satu persatu pada hari ini. Yang pertama, kasih yang menggerakkan belas kasihan. 2, 3 katakan sama-sama. Kasih yang menggerakkan belas kasihan. Nehemia itu sendiri saudara, tentang bermaksud kasih Tuhan, bermaksud Tuhan itu sendiri saudara, yang memberikan penghiburan. Nah, tatkala Nehemia mendengar berita kesukaran pada saat ini saudara, Anda dengan saya mendengar berita kesukaran yang dahsyat, yang besar di seluruh dunia, di tempat kita, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung pada hari ini saudara. Yang membedakan hidupmu daripada orang lain saudara adalah kasih. Kita boleh mendengar, tapi kita tidak bertindak, kita tidak menolong, kita tidak membantu, kita mementingkan pribadi kita sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia saudara, kasih Tuhan ini menggerakkan dia. Lalu dia balik daripada Babylon pada masa itu, minta kebenaran daripada Raja Artasasta pada masa itu saudara. Kemudian raja membenarkan dia, memberikan surat kepada dia untuk kembali ke Yerusalem, membangun tembok yang sudah runtuh. Maksudnya apa di sini saudara? Belas kasihan dalam hidupnya, melihat kesukaran orang, melihat beban orang, melihat masalah orang, melihat apa yang perlu saya tolong, melihat apa yang perlu saya berikan. Bukan meminta, bukan mengambil, bukan menuntut, tetapi dia memberi. Nah, pada hari ini saudara, ada 6 hal yang perubahan yang terjadi dalam Nehemia. Sepanjang 13 bab ini saudara, kasih Allah yang mengubah kehidupan dia saudara, yang menggerakkan visi Tuhan dalam dirinya saudara, sehingga dia boleh melakukan pekerjaan. Yang pertama, dia menghidupkan visi. Orang yang memiliki kasih Tuhan menghidupkan visi dalam dirinya. Kasih Tuhan bukan untuk saya, kasih Tuhan bukan untuk saya nikmati, untuk saya hidup, kemudian lepas itu saya mati begitu saja. Tapi untuk melakukan perubahan. Katakan melakukan perubahan. Pada hari ini saudara, apakah engkau sudah menghidupi visi kasih tersebut? Kau sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, sudah melayani. Tapi saya mau tanya Anda pada hari ini, apakah engkau masih menghidupi visi kasih Tuhan? Pada hari ini saudara, Nehemia melakukan hal tersebut. Lalu dia memperjuangkan, mengorbankan atas segala yang ada. Dia diangkat menjadi seorang gubernur di Yerusalem pada masa itu. Tapi Alkitab mencatat, dia tidak mengambil kepentingan, dia tidak mengambil gaji, dia tidak mengambil uang, dia tidak mengambil apa yang ada pada masa itu. Tapi dia menyediakannya. Dia menyusun semuanya saudara untuk membangun rumah Tuhan. Dia menolong orang yang miskin, dia menolong orang yang tidak ada apa-apa pada masa itu. Semua orang di Israel pada masa itu saudara, kita belajar dalam bab 3, 4, dan 5 saudara, mereka bersepakat, mereka bersatu hati membangun rumah Tuhan. Kenapa saudara? Karena kasih Tuhan ini menggerakkan belas kasihan kepada pemimpin-pemimpin Yerusalem pada masa itu dan jemaat jelata yang ada saudara. Mereka bersama-sama membangun tembok rumah Tuhan. Dengar baik pada hari ini, dalam season musim yang baru ini saudara, Tuhan mengajak Anda dengan saya untuk kita membangun rumah Tuhan saudara. Kita harus menggerakkan kasih Tuhan bersama-sama. Engkau membawa api. Kasih itu api saudara. Kasih itu membakar rohmu, membakar hidupmu, membakar jiwamu saudara. Itu akan membakar setiap api-api yang ada dalam pribadi kita hari ini saudara. Kalau itu membara, membakar dengan dahsyat, itu akan mengubah perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dia mencintai hukum Tuhan. Setelah dia membangun rumah Tuhan saudara, hal pertama yang dia lakukan adalah kembali meletakkan firman, kebenaran, dan hukum Tuhan di rumah Tuhan. Orang yang memiliki kasih Tuhan, perubahan dalam dirinya saudara, dia kembali mencintai kebenaran. Dia mencintai satu-satunya hal yang boleh mengubah kehidupan kita adalah kasih Tuhan yang mengalir daripada belas kasihan. Pada hari ini saudara, apakah visi mencintai firman Tuhan masih ada dalam diri kita? Kita belajar di dalam bab 8, 9, dan 10 saudara.
Mereka membaca firman Tuhan daripada siang dan sampai kepada tengah hari selama 6 jam. Selama 1 minggu mereka mendengar firman Tuhan. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang membedakan hidup kita masih mengasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di rumah, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu saudara. Tapi bukti buahnya saudara, engkau mencintai Tuhan. Engkau mencintai firman Tuhan. Engkau mencintai berdoa seperti Nehemia. Dia berdoa dan berpuasa saudara. Karena dia mengerti dalam doa itu ada kuasa. Ada pekerjaan Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih Tuhan, dia menghidupi saudara hal-hal rohani, kekayaan rohani daripada Tuhan. Nehemia mengerti akan hal ini saudara, bahwa kekayaan rohani itu, bahwa hikmat daripada Tuhan itu harus dilakukan dalam doa. Nah, kita lihat dalam peristiwa ini saudara, daripada bab 1 sampai bab 13. Ayat yang ke-31 yang terakhir daripada bab pertama kita baca saudara. Nehemia berkata, dia berdoa. Mulai dengan doa, meneruskan dengan doa, mengakhiri dengan doa. Doanya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Atas semuanya ini Tuhan, ingatlah akan saya. Ingat akan apa saudara? Kasihnya kepada rumah Tuhan. Kasihnya kepada bangsa. Kasihnya kepada tanah. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau Anda dengan saya pada hari ini, untuk kita menghidupi kasih Tuhan ini saudara. Menghidupi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh dia lagi saudara? Dia menyelesaikan panggilan dan mandat Tuhan. Orang yang memiliki kasih Tuhan saudara, dia tahu di luar di sana Tuhan memampukan kasihnya semakin hari semakin bertambah dalam dirinya saudara. Karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan mandat Tuhan. Nah, kalau Anda memiliki kasih panggilan Tuhan dalam kehidupanmu saudara, engkau akan beria-ia melakukan panggilan Tuhan ini. Yang mengerti katakan amin pada hari ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Nehemia saudara. Kita baca sama-sama ayat ini pada hari ini 2-3. Kasih mengubah hidup secara total. Dan kasih itu mengalir keluar menyebabkan suatu perubahan yang besar. Tidak terhalang dan mengairi semua bentuk kehidupan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Kasih ini menggerakkan belas kasihan Tuhan saudara, mengubah seluruh bangsa Israel. Dengan yang pertama, dia membangun tembok tersebut saudara, dan semuanya selesai dengan terbaik di depan Tuhan. Kemudian dia menggerakkan seluruh bangsa itu saudara, daripada kecil sampai besar. Mereka menghadap Tuhan saudara. Terjadi revival yang luar biasa di dalam rumah Tuhan, di dalam bangsa Israel pada hari itu. Kenapa saudara? Karena Nehemia mengizinkan kasih Allah mengalir daripada dirinya untuk bangsanya, untuk generasinya, untuk tanahnya, demi masa depan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat silsilah kehidupan Nehemia saudara. Setelah dia menyelesaikan 12 tahun pembangunan rumah Tuhan dan tembok Israel saudara, dia kembali ke Babylon, berjumpa dengan Raja Artasasta. Setelah kematian Raja Artasasta saudara, dia kembali lagi ke Nehemia, ke Yerusalem saudara, untuk membangun rumah Tuhan supaya sentiasa di dalam keadaan baik. Walaupun banyak masalah, banyak cabaran pada masa itu saudara, maka lahirlah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, daripada Hagai, daripada Ezra, daripada Zakaria, dan pada bab yang ke-13 Nehemia, maka lahirlah Nabi Malaikai, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beritahu kepada umat Israel bahwa kasih Tuhan sentiasa mengubahkan mereka. Yang mengerti katakan amin pada hari ini, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia menghantar hamba-hamba Tuhan kepada bangsa Israel, menyatakan kepada mereka saudara, kasih Tuhan sentiasa tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini saudara, kasih yang sama juga mengalir ke dalam kehidupan Anda dengan saya, dengan tidak berkesudahan. Yeremia 31:3 mencatat saudara, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak pernah pudar dalam badai. Kasih yang tidak pernah putus oleh jarak saudara. Yang Tuhan mau berikan kepada Anda dengan saya pada hari ini.
Kau mungkin sudah jauh daripada Tuhan. Kau mungkin sudah jauh daripada kasih Tuhan karena badai kehidupanmu saudara. Jarakmu dengan Tuhan sudah jauh. Engkau berkata engkau tidak layak pada hari ini. Tapi dengar baik-baik saudara. Kasih Tuhan yang sama sebagaimana engkau terima dia pada tahun-tahun yang lalu, 5 tahun pada waktu kecilmu, 10 tahun yang lalu saudara. Kasih yang sama sedang membakar hidupmu, sedang menjangkau engkau pada saat ini dan sedang mau memulihkan kehidupanmu. Karena kasih itu tidak pernah berkesudahan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kau berkata saya tidak mampu bangun. Saya tidak mampu kembali melayani. Saya tidak mampu kembali memberi apa-apa kepada Tuhan. Kasih Tuhan saudara yang memampukan engkau pada hari ini. Nah di dalam Alkitab, dalam Lukas 10 ada satu cerita saudara. Seorang sakit. Apa yang terjadi saudara di tengah jalan. Maka datang, dalam cerita itu buat ilustrasi oleh Yesus saudara. Maka datang imam. Melihat orang yang sakit, yang jatuh, yang dirompak tadi saudara. Tapi tidak ada satupun imam itu yang menolong dia. Kemudian lagi datang orang Lewi yang mengenal Alkitab, yang mengenal firman Tuhan. Tapi tidak menolong orang yang sakit tadi saudara. Kemudian datang satu orang Samaria. Orang bukan Yerusalem. Orang yang tidak mengenal Yesus saudara. Apa yang dia lakukan dalam Lukas 10 mencatat saudara. Dia turun daripada tunggangan keldainya. Dia menolong orang sakit tersebut saudara. Kemudian dia mengikat, membalut luka orang tersebut. Kemudian dia mengikat, meletakkannya di atas keldai tunggangannya tadi saudara. Kemudian membawanya ke hospital. Kemudian mengubatnya saudara. Bukan saja mengubatnya, dia memberikan satu keuangan supaya orang itu boleh disembuhkan, boleh dipulihkan secepat yang mungkin. Pada hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Di luar di sana banyak orang yang mengalami masalah. Banyak orang yang mengalami kesakitan. Banyak orang yang memerlukan pertolongan. Banyak orang yang memerlukan tolong saya. Banyak orang berkata saya memerlukan pertolongan. Dia tidak mengeluarkan perkataan tersebut saudara. Hanya orang yang mempunyai kepekaan kasih daripada Tuhan. Yang mengerti suara seruan. Yang mengerti suara keluhan seruan tersebut saudara. Banyak kita menghakimi. Banyak kita menuduh saudara. Tapi mulai pada hari ini, maukah engkau mendengar saudara, keluhan-keluhan yang terdalam daripada orang-orang di luar di sana yang berkata, tolonglah saya karena sakitnya sangat berat. Dia sudah tidak boleh berteriak seperti dalam cerita ini saudara, dalam Lukas 10 ini saudara. Hanya orang yang memiliki kepekaan kasih yang melihat bahwa orang itu perlukan pertolongan. Tuhan izinkan orang yang sakit datang kepadamu. Tuhan izinkan orang yang tidak ada keuangan datang kepadamu. Tuhan izinkan orang yang tidak ada makanan datang kepadamu. Tuhan izinkan orang yang tidak ada tempat tinggal datang kepadamu saudara. Tetapi kalau engkau tidak ada memiliki kasih yang tajam, kasih yang sensitif melihat hari ini saudara, engkau tidak menolongnya. Walaupun engkau ada kelebihan di depan Tuhan. Hanya orang yang memiliki kasih yang tajam melalui mata belas kasihan Tuhan akan membantu saudara. Imam orang yang mengenal Tuhan. Lewi orang yang tahu kebenaran Tuhan. Tapi mereka tidak menolong. Orang Samaria yang tidak ada apa-apa saudara. Menolong orang sakit tadi. Ini membicarakan tentang apa? Kerendahan hati. Hati hamba, penyerahan hak. Membangun orang lain, memuridkan orang lain. Mendoakan dan mendukung dia saudara. Pada hari ini saudara pun dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau Anda dengan saya. Bukan kita melayani di rumah kita lagi. Di bangunan gereja lagi. Tapi Tuhan mau Anda dengan saya. Engkau keluar daripada zon kenyamananmu. Keluar daripada engkau berada pada saat ini. Kita dengan mata kasih daripada Tuhan. Digerakkan oleh belas kasihan. Menolong ramai orang mulai daripada hari ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Sepanjang bulan November ini saudara. Kita tidak kenal mereka, kita tidak tahu siapa mereka. Tetapi mata kasih daripada Tuhan membawa kita membantu. Ada ratusan pelajar-pelajar di Lembah Kelang ini saudara. Kemudian ada beberapa ratus keluarga tempat kita di Sabah khususnya saudara. Kita tidak kenal mereka.
Tapi Tuhan berkata, engkau harus melihat dengan mata kasih, dengan belas kasihanmu. Mereka berteriak, mereka mohon pertolongan, tapi tidak ada pertolongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu hari yang boleh mengubah hidupmu pada hari ini. Engkau membuka kasihmu kembali untuk menolong, membantu orang lain. Kau boleh melayani dalam gereja. Kita boleh buat ini dan buat itu, mengajar tentang kasih. Selagi kita tidak melakukan kasih, saudara, itu sama dengan gong yang tidak berarti. Pada hari ini, saudara, kita menolong orang-orang yang saya tidak kenal. Ini sebahagian daripada gambarnya, saudara. Membantu mereka di kampung-kampung yang tidak ada connection telepon. Teman-teman yang mengantar makanan beritahu, saudara, mereka tidak ada handphone. Mereka harus pergi cari, mereka mengantar barang-barang makanan yang ada, saudara. Pada hari ini, kita di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur ini, saudara, hari yang sama masih terjadi. Hanya orang yang ada mata kasih daripada Tuhan melihat semua keperluan-keperluan ini. Nehemia tidak pernah pergi ke Yerusalem karena dia lahir di Babylon. Hanya dia mendengar dengan mata iman, mendengar dengan mata kasih, mendengar dengan kuasa mata belas kasihan daripada Tuhan. Dia tidak pernah melihat. Pada masa itu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada sebagainya, saudara. Tapi mata kasihnya melihat kesukaran yang besar. Hari ini, saudara, Tuhan mau melakukan hal yang sama. Yang kedua, pada hari ini, kasih ini membakar semangat. Hanya kasih daripada Tuhan yang membakar semangat. Apabila dia sampai ke Yerusalem, saudara, dia memberitahu kepada mereka, pada hari ini, saudara, kasih ini harus disampaikan, disambungkan kepada orang lain, disambungkan daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Sebagaimana Nehemia, dia tidak kenal orang di sana, tapi dia menyambungkan kasih itu, dia menyambungkan visi itu, dia menyambungkan hati itu, dia menyambungkan rohnya, dia menyambungkan hidupnya, dia menyambungkan nyawa kepada orang tersebut. Pada hari ini, saudara, maukah engkau menyambung nyawa orang-orang di luar sana dengan nyawamu sendiri? Ini kasih yang tidak berkesudahan, saudara. Apa respon orang di Yerusalem? Nehemia, kami siap untuk membangun pada hari ini gereja Tuhan. Soalan yang sama juga saya mau sampaikan pada hari ini. Apakah engkau siap mengalirkan kasih Tuhan? Kau katakan di hatimu pada saat ini, saya siap untuk membangun. Saya siap untuk membangun rumah Tuhan. Saya siap untuk menolong orang susah. Saya siap mencintai orang yang tidak dicintai. Saya siap mengasihi orang yang tidak dikasih. Saya siap memberikan makanan kepada orang lain. Saya siap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya siap. Katakan pada saat ini, 2, 3, kami siap untuk membangun. Kami siap untuk membangun kasih Tuhan. Karena itu saja yang melambangkan gereja Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teman saya memberi gambar ini, saudara. Biasa melihat saya terharu, saudara. Ada anak kecil, mereka harus pergi ke sekolah, tapi mereka membungkus telur, mereka membungkus makanan. Untuk apa, saya tanya dengan kawan saya, dengan siapa kamu beri keutamaan? Dengan orang yang sakit, dengan orang yang uzur, dengan orang yang tidak ada punca pendapatan. Mereka tidak boleh bersuara. Mereka terlantar di katil. Mereka tidak ada KWSP, mereka tidak ada tolong ini dan itu, saudara. Hanya orang yang ada mata kasih daripada Tuhan yang mampu mengalirkan pertolongan tersebut. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya melakukan hal yang sama. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kita melihat hari ini hari yang sederhana. Tanpa kasih ini tidak pernah terjadi. Tanpa kasih semua usaha ini tidak pernah akan terjadi. Hanya kasih ini membakar semangat kita memberi untuk menolong orang lain. Karena daripada kasih Tuhan kita terima secara cuma-cuma. Kita mengalirkannya secara cuma-cuma. Harganya adalah kematian Yesus di kayu salib. Yang mengerti katakan amin, saudara. Harga sebuah kasih Tuhan adalah kematian Yesus di kayu salib.
Engkau membayar dengan 1 bilion, 2 bilion, 10 bilion. Itu tidak pernah membayar sebuah pengorbanan yang dilakukan dengan kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang memampukan pada saat ini engkau menerobos masuk menolong orang lain, membantu orang lain. Di balik tirai besi, di balik tirai simen yang ada, di balik tirai hutan yang ada, jalan raya yang tidak ada. Hanya mati kasih-Mu yang boleh menembusi semuanya ini. Pada hari ini saudara, Tuhan mau Anda dengan saya melakukan hal yang sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia 13 ayat 31. Nehemia menulis begini saudara. Remember me with favor, oh my God. Apa maksudnya di sini saudara? Hanya karena kemurahan dan kasih karunia daripada Allah, Tuhan ingatkan saya yang saya lakukan di depan Engkau, bahwa saya melakukannya dengan sesuci semurninya di depan Tuhan. Pada hari ini sesuai dengan Roma 12 saudara, kasih itu jangan pura-pura. Tidak ada udang di sebalik mie saudara. Tidak ada kicap di sebalik sinalo bakas saudara. Pada hari ini Tuhan mau Anda dengan saya sungguh-sungguh mengalirkan kasih Tuhan. Saling mengasihi saudara. Orang yang ada kasih Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala. Dia akan menyala-nyala melakukan pekerjaan yang baik. Dia tidak memikirkan harga, dia tidak memikirkan tentang gaji, tapi dia berkorban menyala-nyala karena kasih itu adalah membakar, kasih itu mengalir, kasih itu melakukan kehidupan, kasih itu seperti sungai yang mengalir, saudara. Bagaimana sungai mengalir? Sungai mengalir dengan kerendahan, saudara. Dia mengalir daripada tempat yang tinggi tapi dengan kerendahan tanah yang ada, saudara. Tidak dilihat oleh orang. Tetapi setiap kerendahan sungai saudara menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Menghidupkan semua ikan-ikan. Pada hari ini saudara. Itulah orang yang memiliki kasih Tuhan. Roh yang membakar hidupnya saudara. Menyala-nyala saudara. Dan dia melayani sesungguh-sungguhnya di depan Tuhan. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa pada hari ini. Bahwa kasih yang tidak berkesudahan ini mengalir dalam kehidupanmu pada saat ini saudara. Dengan lebar, dengan panjang, dengan tinggi, dengan dalamnya pada hari ini. Supaya mulai daripada hari ini engkau dan saya, kita bergerak di dalam kasih Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan, unconditional love untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin pada saat ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kasih mengatasi maut. Sepanjang kehidupan Nehemia saudara, dia mengalami tentangan-tentangan yang berat. Pada hari ini saudara, setiap orang yang bergerak di dalam kasih, Nehemia mencatat Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperang untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Orang yang mengalir dalam kasih berada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang berperang bagi dia saudara. Tatkala kau mengalir kasih Tuhan, mengalir belas kasihan Tuhan saudara. Keluargamu dilindungi Tuhan. Pekerjaanmu dilindungi. Berkat-berkat Tuhan melindungi engkau saudara. Engkau tidak mengejar berkat lagi. Tapi berkat itu yang mengejar kehidupanmu saudara. Pada hari ini, itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dengar baik-baik pada hari ini. Dalam Roma 8 saudara, Paulus menulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, semuanya ini tidak boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Karena kasih ini sudah disalibkan. Kasih ini menanggung semua dosa, pelanggaran, kelemahan kita. Kemudian dikuburkan. Semua kutukan, semua dosa, semua pelanggaran, pengaruh dosa dikuburkan saudara. Dan kasih ini bangkit. Dan kasih ini sekarang ada di dalam hatimu pada saat ini. Di dalam setiap pribadi kita. Kasih ini tidak ada kutukan, kasih ini tidak ada kegagalan, kasih ini tidak ada kematian. Tetapi kasih ini bangkit. Pada hari ini saudara, kasih yang bangkit ini ada di dalam dirimu. Cinta manusia
boleh habis, saudara. Sahabat boleh habis. Tetapi kasih yang bangkit ini, saudara, tidak pernah habis. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan Dia adalah kasih ada dalam dirimu pada saat ini. Nah, mulai daripada hari ini, saudara, itu semuanya saya berkata hari ini. Tatkala kau berpegang di dalam kasih Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Maut tidak boleh menguasai engkau, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8:37. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kau baca semuanya, saudara. Baik maut, baik hidup dan sebagainya, saudara, tidak boleh mengambil kasih Tuhan daripada hidupmu dan saya pada hari ini. Karena kasih itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan kasih itu pada hari ini, saudara, ada dalam dirimu pada hari ini. Dan kasih itu mengubah, kasih itu menggerakkan, kasih itu menggunakan engkau, mengurapi engkau hari ini dengan luar biasa. Nah, saya menutup pada hari ini, saudara, dengan kasih yang daripada Allah, kasih yang tidak berkesudahan dalam kehidupan Nehemia, saudara. Dia melakukan pekerjaan ini. Saya menggulung message ini pada hari ini. Kita belajar bagaimana Nehemia menggerakkan generasi. Menggerakkan pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan. Dia berjuang, dia menghadapi tantangan, dia membangun rumah Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia menolak serangan-serangan daripada si jahat. Hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang memampukan Anda dengan saya adalah kasih yang tidak pernah habis, kasih yang tidak pernah berkesudahan, unconditional love, saudara. Saya lepaskan firman ini bagimu pada hari ini. Yang pertama, kasih yang menggerakkan belas kasihan. Mulai hari ini, saudara, engkau menerima kasih ini. Yang kedua, kasih yang membakar semangat yang baru, semangat yang berkobar-kobar dalam dirimu pada hari ini, hanya daripada kasih Tuhan. Yang ketiga, kasih yang mengatasi kuasa maut. Pada hari ini, saudara, kau mengalirkan kasih Tuhan. Iblis tidak boleh mengambil bahagian-bahagian yang diberikan oleh kasih, karena kasih itu adalah daripada Tuhan. Pada hari ini, saudara, dimanapun engkau berada, kita naikkan pujian tadi, saudara, yang terakhir. Kita berkata kepada Tuhan, maupun maut, maupun apa yang terjadi di dunia ini dalam kehidupanmu pada hari ini, apapun badai yang ada pada hari ini, saudara, engkau memerlukan kasih Tuhan pada hari ini dengan luar biasa. Kau boleh duduk tenang di tempatmu, di rumahmu pada saat ini. Mari kita berkata kepada Tuhan, Bapa di sorga, alirkan kasih-Mu dalam hidup saya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, saudara. Biar saya mengalami kasih Tuhan, biar saya mengalami kuasa Tuhan semua dalam hidup saya. Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu, Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Dalam hadir-Mu, dalam hadir-Mu, Yesus pimpinlah, dengan kuasa firman-Mu dipulihkan, diselamatkan, dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki
Ku sembah Engkau di sini. Rela Tuhan, Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkanlah maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan, rela Tuhan, Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkanlah maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Raja Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Oriana la manara baseria nolo boriana rabasande. Iriana la manara mariana la manoro sadara bariande. Oh, kami menyembah namamu, memuji namamu. Iriana lo bosa babariana la manara bariande. Mengalirlah kasih-Mu, oh mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oriana la bakos camai kocama setiap pribadi kami. Oriana la masiriana la manara base. Camala ya camala. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kasih-Mu ya Tuhan. Hirianola monorobo sadara bariande. Pada saat ini dalam nama Yesus Kristus, bagi engkau yang sudah jauh daripada Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya sama dahulu, sekarang, sampai pada hari ini dan selama-lamanya. Pada hari ini kau ikut saya berdoa. Bagi engkau yang sudah jauh daripada Tuhan, kau mau kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya menerima kasih-Mu. Ampuni dosa pelanggaran saya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dan Raja dalam kehidupan saya. Saya menerima anugerah kasih yang terbesar ini. Saya memohon Roh Kudus, pimpin hidup saya. Saya kembali kepada firman-Mu yang mengubah hidup saya.
dalam nama Yesus. Pada saat ini saya mau berdoa bagi setiap engkau hari ini. Engkau sudah lama tidak pergi ke rumah Tuhan. Engkau tidak beribadah di rumahmu. Engkau mungkin sudah menonton banyak live streaming, banyak online, tetapi engkau tidak beribadah. Engkau hanya menonton. Pada hari ini saudara, Tuhan mau mengubah hidupmu untuk engkau beribadah kepada Tuhan. Di saat engkau mendengar ibadah ini di rumahmu, kau mulai menyembah Tuhan, kau mulai memuji Tuhan. Pada hari ini engkau menerima perubahan daripada Tuhan. Pada saat ini juga engkau berada sudah lama menjadi orang Kristen. Kau tidak melayani orang lain, engkau tidak membantu orang lain. Engkau berusaha sedaya upaya mau menambahkan berkat, menambahkan pendapatan dalam pribadimu. Pada hari ini saudara, mari seperti Nehemia menggunakan semua apa yang ada pada hari ini untuk menolong orang lain, membangun gereja Tuhan, membangun keluarga, membangun orang yang memerlukan, membangun orang yang miskin, orang yang sakit dan sebagainya. Pada hari ini saudara, Tuhan mau Anda dengan saya kembali mengalirkan kasih Tuhan. Karena kasih yang tidak berkesudahan ini ada dalam pribadimu pada saat ini. Mari angkat tanganmu saudara, saya berdoa. Dalam nama Yesus saya melepaskan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu mengalami perubahan, menerima kasih daripada Tuhan. Kami akan mengalirkan kasih ini kepada orang lain. Kami tidak menyimpannya lagi saudara, tetapi kami melepaskannya. Kami menolong orang yang sakit, menolong orang yang miskin, menolong orang yang memerlukan. Kami akan membagi-bagikan apa yang kami ada menjadi milik kami kepada orang lain. Kami menyalurkannya kepada orang lain. Kami memberikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi, diberkatilah engkau di kota-kota, diberkatilah engkau di desa-desa, diberkatilah keluargamu, diberkatilah istri, suami dan anak-anakmu, diberkatilah semua pekerjaanmu di dalam nama Yesus pada saat ini. Selagi engkau mengutamakan memelihara rumah Tuhan, memelihara mezbah Tuhan, Tuhan akan memelihara rumahmu, memelihara keluargamu, memelihara hidupmu. Saya melepaskan perlindungan daripada Tuhan. Saya melepaskan penyertaan Tuhan bagi engkau pada hari ini. Biarlah wajah Tuhan bersinar bagimu, memberkati engkau. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupanmu, memberkati engkau. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, jumpa lagi pada minggu hadapan.